KAP yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu negara Jepang. Yang akan kita bahas dalam negara Jepang yaitu ada lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, serta kondisi penduduk. Letak astronomis Jepang pada 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Letak geografis. Di bagian utara terdapat Laut Okhotsk, di bagian timur Samudra Pasifik, di bagian selatan terdapat Laut Cina Timur, dan di bagian barat terdapat Korea Utara dan Korea Selatan. Yang kedua ada iklim. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada musim dingin, suhu udara mencapai min 7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara mencapai 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Yang ketiga ada bentuk muka bumi. Jepang terdiri atas pegunungan daerah dataran terbesar. Lalu ada geologi. Jepang merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Letak Jepang di patahan lempeng tektonik membuat Jepang rawan tsunami dan gempa bumi. Yang kelima yaitu flora dan fauna. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai yaitu pohon ek, bambu, mapel, dan lain-lainnya. Fauna yang dapat dijumpai adalah babi hutan, monyet, dan serigala. Yang terakhir ada kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sekitar 126,9 juta jiwa menurut WPDS 2015. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di bidang industri. Sumber daya alam yang dihasilkan Jepang yaitu batu bara, seng, minyak bumi, dan belerang. Sub-bab 2 yaitu Amerika Serikat. Letak astronomis dari Amerika Serikat yaitu 24 derajat 33 lintang utara hingga 70 derajat 29 lintang utara, dan juga 172 derajat 72 bujur barat hingga 66 derajat 51 bujur barat. Batas wilayahnya yaitu pada utara ada Kanada, pada timur yaitu Samudra Atlantik, lalu bagian selatannya ada Meksiko dan Teluk Meksiko, dan bagian baratnya yaitu Samudra Pasifik. Iklim dari Amerika Serikat ada 5 iklim, yaitu iklim kontinensial, iklim yang cukup dingin hingga ada periode bersalju, lalu iklim subtropis, yaitu iklim yang memiliki 4 musim, yaitu gugur, semi, panas, dan juga dingin. Iklim sedang atau iklim yang saat panas tidak terlalu panas dan saat dingin tidak terlalu dingin. Iklim Mediteran atau iklim di daerah cekungan Mediteran dan juga memiliki musim panas cukup ekstrim dan musim dingin yang cukup basah. Lalu yang terakhir ada iklim dingin, iklim yang sepanjang tahunnya ada salju dan selalu di bawah 10 derajat Celcius. Bentuk muka bumi dari Amerika Serikat yaitu pada pegunungannya ada pegunungan Rocky dan pegunungan Appalachia. Lalu datarannya yaitu dataran The Great Plains dan sungainya ada sungai Mississippi. Sesuai dengan geologi, Amerika Serikat ada batu bara, minyak bumi, dan juga tembaga. Flora dan fauna Amerika Serikat, floranya ada pohon pinus, padang rumput atau stepa, pohon maple, dan pohon conifer atau redwood. Lalu faunanya ada bison, domba, dan juga puma. Kondisi penduduk dari Amerika Serikat yaitu memiliki jumlah penduduk 321.200.000 jiwa sesuai dengan WPDS 2015, lalu memiliki 2 suku yaitu suku Indian dan Eskimo, dan populasinya yaitu populasi terpadat ketiga di dunia. Kondisi alam negara Inggris. Lokasi. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Iklim. Inggris memiliki iklim sedang. Suhu dan udara tertinggi yang pernah mencapai 38,50 derajat Celcius pada musim panas dan minus 26,10 derajat Celcius pada musim dingin. Rata-rata suhu pada musim dingin di atas 4-5 derajat Celcius dan musim panas antara 12-16 derajat Celcius. Bentuk bumi. Wilayah Inggris dibagi menjadi 2, yaitu gunung di bagian utara dan daratan rendah di bagian timur dan selatan. Geologi Inggris memiliki sumber daya minyak bumi dan gas serta
energi panas. Flora dan fauna. Flora yang dapat dijumpai: Von Eck, Hochstetna, Flos Norwegia, Verdausleks. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia. Kondisi penduduk. Penduduk Asia Inggris Pateret dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bangsa Klet dan bangsa Jerman. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Inggris. Di sini, saya akan membahas tentang kondisi alam dari negara Australia. Australia terletak di antara 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Iklim Australia terdapat 3 lintang, yaitu yang pertama lintang tropis 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua lintang subtropis 23,5 derajat lintang selatan sampai dengan 35 derajat lintang selatan. Yang ketiga ada lintang sedang 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Wilayah Australia lintang tropis, suhu udaranya mencapai 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Wilayah Australia lintang subtropis, suhu udaranya mencapai 16 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Pada wilayah Australia lintang sedang, suhu udaranya mencapai 10 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Australia juga terdapat iklim padang pasir, yaitu suhunya berkisar 16 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Bentuk muka bumi Australia terdapat 4 bagian, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, serta plato. Pada geologi, Australia memiliki sejumlah energi sumber daya alam, yaitu minyak, gas, bauksit, batu bara, dan lain-lain. Flora dan fauna Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, serta 2 spesies buaya. Kondisi penduduk. Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta, sumber dari WPDS 2015. Dengan pertumbuhan 1,15% penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Selanjutnya ialah Mesir. Saya akan menjelaskan mengenai lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, dan penduduk wilayah Mesir. Yang pertama ialah lokasi. Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Secara geografis, terletak di Afrika Utara dengan sebagian negaranya menghadap ke Laut Mediterania dan Laut Merah. Berbatasan. Yang pertama, utara, berbatasan dengan Laut Mediterania. Yang kedua, barat, dengan Libya. Yang ketiga, selatan, dengan Sudan. Yang keempat, timur, dengan Laut Merah. Memiliki luas 1.500.000 km. Terusan Suez menjadi posisi yang sangat penting karena memperpendek jarak dari Eropa ke Asia dan Australia. Selanjutnya saya akan membahas tentang iklim. Mesir memiliki iklim subtropis dengan 2 musim utama, yaitu musim panas yang sangat panas atau disebut dengan hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk muka bumi. Sebagian besar wilayahnya adalah gurun pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan Libya. Bentuk muka bumi utama yang dapat ditemui selain gurun pasir ialah: pertama, Semenanjung Sinai, terletak di bagian timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Kedua, Gurun Arabia, yaitu pegunungan kasar, tandus, dan bergelombang. Yang ketiga, Gurun Libya, permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan geologi. Geologi Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak, gas, biji benih besi, fosfat, asbes, dan timah. Selanjutnya ialah flora dan fauna. Tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh yaitu pohon yang kering tropis dan subtropis. Contohnya ialah pohon lontar, papirus, palma, dan kayu putih. Fauna yang umum dijumpai adalah unta, domba, kedelai, serta memiliki 300 jenis burung.
Dan yang terakhir ialah penduduk. Mencapai 89,1 jiwa menurut WPDS 2015. Sekitar 43% penduduknya tinggal di perkotaan, dan 2/3 dari penduduknya tinggal di daerah delta dan lembah sungai. Para petani tradisional disebut felahin. Penduduk Mesir dibedakan menjadi 3, yaitu orang Nubian, orang Hamid, dan orang Arab. 90% penduduk beragama Islam, sisanya 10% beragama Kristen. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah setiap negara di dunia pastinya memiliki letak dan luas serta kondisi alam yang berbeda-beda. Maka dari itu, dibutuhkannya tindakan saling mengimpor dan mengekspor antar negara di dunia. Kita membutuhkan interaksi antar ruang dan interaksi antar negara di dalam dunia. Demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai materi bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.